Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Ismail Bennacer mendapat tawaran resmi dari klub Arab Saudi. AC Milan akhirnya dikabarkan menerima tawaran resmi untuk gelandang Ismail Bennacer dari klub luar Eropa. Namun tawaran tersebut dianggap tidak cukup untuk membuat sang gelandang meninggalkan San Siro. Media La Gazzetta dello Sport mengklaim klub Liga Pro Saudi Al-Qadisiyah menunjukkan minat serius untuk memboyong Bennacer ke Timur Tengah dan bahkan telah mengajukan penawaran resmi. Meskipun Al-Qadisiyah telah membuat tawaran, nilai yang diajukan untuk mantan pemain Empoli tersebut berada di bawah 20 juta euro. Angka ini dianggap terlalu rendah oleh manajemen AC Milan yang menginginkan nilai lebih tinggi untuk mengizinkan Bennacer hengkang. Sejauh ini, klub belum memberikan lampu hijau untuk transfer tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan Bennacer akan dilepas jika ada tawaran yang masuk lebih tinggi. Milan sendiri masih berharap bisa melepas 2 atau 3 pemain untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan guna merekrut Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach. Ismail Bennacer sendiri sempat dijadikan starter saat Milan menghadapi Torino pada pekan pertama Serie A musim ini. Namun, ia tampak kesulitan dalam membentuk kerjasama yang solid dengan Ruben Loftus-Cheek di lini tengah. Kinerja Bennacer pada laga tersebut menuai kritik dengan konsensus umum bahwa ia tampil di bawah ekspektasi. Legenda Milan Massimo Ambrosini bahkan menyatakan bahwa Bennacer tidak lagi sama sejak mengalami cedera serius dan menurutnya pemain asal Aljazair tersebut tidak pantas menjadi starter di tim saat ini. Barcelona coba bajak Rafael Leao dari AC Milan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, ia mengonfirmasi berita dari Mundo Deportivo. Barcelona telah mengadakan pembicaraan dengan agen Jorge Mendes mengenai potensi transfer Rafael Leao. Pemain asal Portugal tersebut memang menjadi incaran banyak klub besar Eropa berkat performa gemilangnya bersama AC Milan. Namun peluang Barcelona untuk mendapatkan Leao tampaknya sangatlah tipis. Manajemen AC Milan menegaskan bahwa Leao adalah pemain yang tidak bisa dijual dalam jendela transfer musim panas ini. Rossoneri sebelumnya membandrol Leao dengan harga yang sangat tinggi dan Barcelona tidak memiliki cukup dana untuk menebus klausul pelepasan Leao yang mencapai 175 juta euro. Namun, kini klausul tersebut sudah tidak aktif sejak 15 Juli lalu dan Milan juga tidak berniat untuk menjualnya karena manajemen tidak punya waktu yang cukup untuk mencari penggantinya. Meskipun Barcelona tertarik untuk mendatangkan Rafael Leao, realisasi transfer ini masih jauh dari pasti. Leao hampir dipastikan tetap di AC Milan. Kesulitan finansial yang dihadapi Barcelona bisa menjadi penghalang besar dalam upaya mereka merevolusi lini serang pada musim panas ini. Malick Thiaw berada di titik terendah karirnya bersama AC Milan. Malick Thiaw memulai musim 2023-2024 dengan harapan besar sebagai salah satu pilar pertahanan AC Milan. Namun penampilannya melawan Torino dalam laga pembuka Serie A justru menjadi sorotan negatif. Bek asal Jerman ini yang sebelumnya menunjukkan kualitasnya di panggung Liga Champions kini harus menghadapi kenyataan pahit dari performa yang jauh dari harapan. Bek berusia 23 tahun ini pertama kali menunjukkan potensinya di mata publik saat membantu Milan menetralisir serangan Tottenham Hotspur di babak 16 besar Liga Champions musim lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, performa Thiaw mulai menurun. Puncaknya terlihat pada pertandingan terakhir melawan Torino, di mana Milan hanya mampu bermain imbang 2-2. Thiaw menjadi salah satu pemain yang paling banyak dikritik oleh media Italia, dengan banyak yang menyebutnya sebagai pemain terburuk di lapangan. Malick Thiaw tiba di Milan pada musim panas 2022 dari Schalke 04 dengan nilai transfer kurang dari 10 juta euro. Meskipun awalnya kesulitan mendapatkan tempat sebagai starter, ia berhasil membuktikan dirinya dalam formasi 3 bek Milan dan kemudian dalam kemitraan dengan Fikayo Tomori.
Namun, musim ini Theo mengalami penurunan performa yang signifikan. Salah satu momen krusial dalam penurunan ini terjadi saat pertandingan Liga Champions melawan Borussia Dortmund pada November 2023. Malick Thiaw mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen selama 2,5 bulan. Dan ketika ia kembali pada bulan Februari, performanya sudah tidak seperti sebelumnya. Kesalahan demi kesalahan mulai muncul, menimbulkan keraguan tidak hanya pada kondisi fisiknya tetapi juga pada kestabilan mentalnya. Kepastian masa depan Thiaw di Milan semakin diragukan setelah kedatangan bek baru Strahinja Pavlovic dan rumor ketertarikan dari Newcastle United. Meskipun demikian, pelatih Paulo Fonseca masih mempercayakan Thiaw untuk memulai pertandingan melawan Torino, sebuah keputusan yang ternyata menjadi bumerang setelah bek tersebut mencetak gol bunuh diri dan melakukan kesalahan yang berujung pada gol kedua lawan. Kini Malick Thiaw berada di titik terendah dalam karirnya bersama AC Milan. Untuk kembali ke performa terbaiknya, terutama seperti saat ia bersinar di Liga Champions, Malick Thiaw membutuhkan perbaikan signifikan baik secara fisik maupun mental. Paulo Di Canio kritik strategi Fonseca saat AC Milan melawan Torino. Mantan gelandang AC Milan Paulo Di Canio memberikan penilaian yang cukup tajam terhadap performa tim asuhan Paulo Fonseca setelah hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 melawan Torino di pertandingan pembuka Serie A. Meski Milan menjalani pramusim yang baik, mengalahkan tim-tim besar seperti Manchester City, Real Madrid, dan Barcelona, AC Milan gagal menunjukkan performa serupa di laga kompetitif. Dalam wawancara di Sky Calcio Club, Di Canio menyoroti kelemahan Milan dalam bertahan terutama saat transisi. Di Canio juga mengkritik keputusan Fonseca menurunkan Ruben Loftus-Cheek sebagai gelandang tengah dalam formasi ganda. Menurutnya, Ruben Loftus-Cheek tidak cocok dengan peran tersebut karena cenderung bermain terlalu ofensif. Paulo Di Canio tidak hanya mengkritik penampilan Milan di laga pembuka, tetapi juga meragukan beberapa keputusan taktik dan rekrutan baru yang diambil oleh Fonseca. Menurutnya, tanpa perbaikan signifikan, terutama dalam hal transisi dan keseimbangan di lini tengah, AC Milan akan terus menghadapi kesulitan di musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.